warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abinya Eko Channel di acara Q&A. Nah, konten kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan subscriber. Ada beberapa pertanyaan yang kita jawab di konten ini. Ayo, Sela, apa saja dari subscriber yang ingin bertanya kepada kita semua? Silakan dibaca. Jadi gini Pak Ustadz, ada satu pertanyaan. Namanya nggak mau disebut ya. Nggak usah disebut. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya jika kita sudah tidak mencintai suami kita lagi, sehingga sudah tidak bisa melakukan kewajiban untuk melayaninya? Semua juga terjadi karena sikap dan perilaku buruk suami dari awal menikah hingga saat ini. Suami sudah minta maaf dan ingin memperbaiki, tapi perasaan saya tidak bisa berubah, belum bisa melupakan dan sudah tidak mencintai dia. Jadi bagaimana hukumnya ya? Apa saya berdosa? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya yang diajukan kepada channel AAC, Abinya Eko Channel. Itu sungguh luar biasa, pertanyaannya sungguh berat. Saya akan menjawabnya karena bahasanya juga panjang, terkait tentang bagaimana istri yang sudah tidak lagi mencintai suaminya dikarenakan perilaku suaminya berulang-ulang setelah minta maaf terus mengulangi lagi. Saya nggak bisa langsung saklek menjawab pertanyaan itu, tapi saya akan membahas tentang masalah pernikahannya dulu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan bolong-bolong. Apanya? Puasanya. Oh iya. Nikah itu adalah suatu fasilitas yang Allah berikan kepada makhluknya, yaitu manusia, diantaranya untuk menyalurkan hawa nafsunya yang berubah status yang tadinya haram menjadi halal. Ini mau didasarkan cinta atau didasarkan tidak cinta tapi dipaksakan. Tapi kalau sudah menikah, yang dibahas bukan masalah cinta lagi, tapi yang dibahas adalah bagaimana membangun rumah tangga. Bahkan ada suatu riwayat mengatakan, apabila ada seorang alim ulama yang ilmunya sangat tinggi, ilmunya sangat mumpuni, namun belum menikah, itu disamakan juga dia baru menegakkan setengah tiang agama. Karena setengah tiang agamanya lagi adalah pernikahan, di mana ujung-ujungnya kita mengharapkan yang namanya mawaddah, sakinah, warahmah. Timbul rasa cinta itu setelah menikah sebenarnya. Setelah kita timbul rasa cinta terhadap pasangan kita, timbul sakinah, tenang di hati kita. Artinya apa? Orang menikah itu mengharapkan ketenangan dalam hatinya. Tidak ada lagi kegusaran-kegusaran yang dulu pernah kita rasakan ketika masih jomblo. Sebelum kita menikah tuh gusar, tapi setelah menikah kita harapkan namanya ketenangan di dalam hati. Setelah mencintai dan mendapatkan ketenangan dalam pernikahan, muncullah yang ketiga. Apa itu? Rahmat Allah akan turun. Di antaranya apa? Anak-anak kita yang kita inginkan menjadi anak-anak yang soleh ataupun soleha. Itu rahmat dari Allah, anugerah dari Allah. Inilah pernikahan. Kalau sudah nikah nih nak, yang ada di sini nih, bukan lagi berdasarkan cinta-cintaan. Makanya Rasulullah benar mengajarkannya, tidak boleh berpacaran. Karena apa? Kalau sudah sering bertemu, berpacaran, intens, konten, bahkan melakukan hal-hal yang di luar Jangkauan. Di luar syariat Allah, misalnya berdua-dua di tempat yang gelap, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nanti ketika nikah bosan. Maka diharapkan ta'aruf aja, berkenalan sebelum menikah. Nanti sudah menikah karena sudah saling kenal doang nih ya, nggak melakukan apa-apa yang seperti orang pacaran zaman sekarang. Nah, ketika menikah timbul rasa cinta. Terima kasih mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi nih Mbak yang bertanya kepada Abi Eko Channel, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana Pak kalau saya sudah tidak lagi mencintai suami saya karena perilakunya yang tidak saya sukai, sehingga dan terus berulang-ulang, udah maaf diulangin lagi. Maka secara syariat aja saya bicarakan, baru saya bicara syariat nih. Anda boleh mengajukan sigota klik atau aju banding kepada
pengadilan agama. Tapi maaf nih para pemirsa Binjako Channel, ini bagi mereka yang menikah yang mendapatkan buku nikah atau sah di mata negara. Kalian bisa mengajukan sigot taklik. Dikasih tuh hak perempuan untuk mengajukan banding. Bahwa entah cerita tuh dengan di pengadilan agama, kenapa mengajukan sigot taklik? Karena begini, alasan sebutin semua. Nanti prosedurnya dari pengadilan agama akan menghadirkan majelis di mana nanti ada hakim dan kedua suami istri yang pengen bercerai diajak musyawarah dulu. Kalau terjadi kesepakatan, rujuk di saat itu. Artinya belum jatuh talak, tidak bercerai. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, saya akan bacakan hadis Rasulullah SAW. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna banatal jauni lama udkhilat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadana minha qalat a'udzu billahi minka faqala laqad usti bi azimil haqi bi ahlik, yang artinya tak kala dimasukkan ke kamar Rasulullah, yaitu kamar pengantin, dan beliau mendekatinya, dia berkata, saya berlindung kepada Allah dari engkau, lalu bersabda, betul-betul engkau telah berlindung kepada Zat yang Maha Agung, pergilah kepada keluargamu. Dan ada hadis Rasulullah mengatakan, nih, ya Allah, walil Haris ibni Abi Usama min hadisi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum rafa'ahu la yazuzul laibu fi salasin at-talaqi an-nikahi wal itaqi faman qalahunna faqad wajaina wa musnadahu dhaif. Menurut riwayat Haris bin Usama dari hadis Ubadah bin Samit, hadis ini marfu, Rasulullah bersabda, tidak boleh main-main dalam 3 perkara. Yang pertama adalah talak, ngomongin cerai. Yang kedua, nggak boleh main-main dalam hal nikah. Nikahnya main-main gitu loh. Karena mungkin kalau nggak nikah ntar nggak dapat warisan. Terus akhirnya nikah dipaksa, main-main, habis nikah cerai, hanya untuk mendapatkan warisan. Nggak boleh main-main dalam nikah. Dan yang ketiga, memerdekakan budak. Barang siapa mengucapkan maka wajib jadi. Saya sebagai suami ngomong, cerai, 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 harus jadi cerai.